Halo sob, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Yamaha dan Honda tidak istirahat dan melakukan tes private di Mugello. Alex Rins memiliki waktu terbaik dalam tes tersebut. Merek asal Jepang tak henti-hentinya berusaha mencari solusi atas permasalahan sepeda motornya agar bisa bersaing di level teratas. Kali ini, dengan tes privat di Mugello, Alex Rins menjadi yang tercepat di kedua hari tersebut dengan Yamaha M1 miliknya. Sebaliknya, Honda hanya menggunakan 1 hari dari 2 hari yang tersedia. Rider Yamaha itu mencatatkan waktu terbaik di Yamaha dengan catatan waktu 1:45.931 detik. Dengan cara ini, dia menjadi satu-satunya pembalap dalam tes yang mencatatkan waktunya di bawah 1:46. Persis di belakangnya ada Fabio Quartararo dengan 1:46.280 detik. Kedua Yamaha sedang menguji fitur-fitur baru pada motornya, termasuk paket aerodinamis baru. Sebagai perbandingan, kami mencatat bahwa tes ini lebih cepat dibandingkan dengan waktu yang tercatat pada balapan tahun lalu, di mana pemenangnya adalah Pecco Bagnaia yang mencatatkan waktu 1:46,8 detik. Jadi, setelah pengujian ini, kita akan melihat apakah mungkin bagi Jepang untuk segera bertahap meningkatkan paket sepeda motor mereka agar dapat mengejar merek-merek Eropa. Sesuatu yang telah mereka kejar selama beberapa tahun, dan itu tentu saja yang juga ditunggu-tunggu oleh rider mereka. Sang engineering, mantan dari Ducati, Max Bartolini mengatakan bahwa Yamaha memiliki karakter yang sangat berbeda dengan Ducati. Hal ini adalah karena Yamaha menggunakan mesin inline dan Ducati menggunakan V4. Aero pada Ducati tidak dapat sepenuhnya diterapkan pada Yamaha karena karakternya berbeda secara radikal. Namun, Max Bartolini tak lantas tidak mengerjakan apa-apa untuk perkembangan Yamaha. Dia tetap mencari solusi agar Yamaha bisa menjadi kembali ke papan atas, setidaknya memiliki gap yang wajar seperti layaknya KTM di MotoGP. Yang masih ada kesempatan menang meskipun tidak di setiap track, dan itu juga tergantung pada pembalapnya. Nah, Quartararo telah memberikan hal-hal yang dibutuhkan. Data-data kekurangan Yamaha yang kini kehilangan semuanya. Yamaha yang biasanya unggul di belokan, sekarang ini paling nggak bisa dibelokkan. Yamaha yang kurang dalam akselerasi masih sama. Yamaha yang kurang dalam top speed juga masih sama. Dan Yamaha sekarang kehilangan semuanya. Dari hal itu, Max Bartolini menjelaskan bahwa aero fungsinya adalah meningkatkan limit motor. Aerodinamis menambahkan kekuatan pada motor. Jadi ini tentang meningkatkan batas motor, jelas Bartolini. Bagi pengendara, mengendarai motor dengan aerodinamis bisa sama atau lebih buruk dari segi sensasinya. Menurut pendapat saya, motor-motor MotoGP saat ini dan para pembalap saat ini sudah berada pada batasnya, sehingga perbedaan yang dapat ditambahkan oleh aerodinamis yang efisien kepada Anda adalah 1/10, jadi tidak bisa merubah 100%. Mengukurnya secara tepat tidaklah mudah, namun jika Anda tidak bisa mendapatkan beban serupa atau efek aerodinamis serupa, maka sulit untuk menutupi kesenjangan yang dihasilkan oleh aerodinamika tersebut dengan area lain. Saat ini, aerodinamika diperlukan. Berbicara soal peraturan tahun 2027, Yamaha sedang mencoba untuk meningkatkan performa motor mereka. Tapi ketahuilah bahwa pada tahun 2027 kondisi lapangan bisa berubah karena peraturan baru akan mulai diberlakukan. Yamaha menyeimbangkan investasi pada peraturan saat ini dan juga investasi pada masa depan. Ini jelas diperhitungkan, kata Bartolini. Kami mencoba membawa perkembangan ke arah peraturan tahun 2027, yang bagaimanapun juga cukup selaras dengan peraturan saat ini. Kami mencoba berinvestasi secara tepat pada hal-hal yang akan hilang seperti perangkat yang diturunkan. Namun, memahami konsep aerodinamika yang sebenarnya dan mencoba mengoptimalkannya. Selain itu juga memahami konsep pada mesin. Memahami konsep pada sasis adalah hal-hal yang bisa Anda bawa hingga 2027. Investasi ini dilakukan pada teknologi yang akan digunakan dalam waktu 3 tahun. Bicara soal tim satelit Yamaha, Yamaha berharap dapat menambahkan tim satelit ke grid tahun 2025. Penambahan 2 pengendara dan sepeda lagi akan memberikan data berharga dan mempercepat kemajuan proyek. Bartolini berkata, dengan tuntutan kejuaraan yang begitu besar, bahkan jika Anda memiliki kelonggaran dan dapat membuat pembalap resmi berlari, kenyataannya Anda hanya mampu membuat mereka berlari sangat sedikit. Tidak mungkin membuat mereka terus berkendara, dan itu masih sulit dengan waktu yang terbatas. Sangat penting untuk memiliki tim satelit, untuk mencoba melakukan lebih banyak hal pada lebih banyak pembalap dan juga untuk pembalap itu sendiri. Untuk memiliki perbandingan dan mengatur pilihan mereka dengan lebih baik dan area mana yang dapat ditingkatkan. Sedangkan dari sisi Honda,
Honda banyak menguji komparasi antara fairing awal 2024 dengan kombinasi yang dimana misalnya Zarco menggunakan fairing depan awal 2024 dipadukan dengan samping ala Heres Test dan buritan ala Heres Test namun minus talang udara. Sementara Marini dan Mir misalnya masih menguji buritan versi awal 2024 yang dipadukan baik dengan fairing 2024 maupun fairing versi Heres. Nakagami terlihat menguji versi standar 2024 saja. Memang dari Honda, terlihat sedikit kurang bergairah jika dilihat dari bagaimana Honda mencoba berbagai hal namun tak kunjung menemukan hasil. Hal ini juga diserukan oleh Alberto Puig yang mengatakan bahwa hal ini aneh karena Honda mencoba berbagai hal namun tak sekalipun menemukan efek yang berbeda. Dan Zarco juga menambahkan bahwa Honda saat ini adalah motor yang sama sekali tak memiliki nilai plus dan perlu dirubah DNA-nya agar bisa kembali menemukan nilai plus dan dapat bersaing dengan pabrikan lain. Dalam uji kemarin di Mugello, Honda juga masih tertinggal dari Yamaha dan tertinggal 1 detik di belakang rekor lap Banaya di balapan tahun lalu. Honda hanya mencoba motornya pada hari Rabu. Pembalap tercepat di sayap emas itu adalah Taka Nakagami dari LCR dan Juan Mir mencatatkan waktu 1:47.041 detik. Dan di belakangnya adalah Zarco yang berikutnya dengan Marini 1:47.330 detik, yang berarti selisih 1 detik dari Banaya. Ya begitulah sob hasil dari tes Mugello, dan saat ini yang paling kencang adalah Alex Rins yang mampu mengalahkan rekor lap Banaya tahun lalu. Namun dengan Ducati yang makin sangar kali ini, apakah Yamaha besok di balapan minggu depan bisa menunjukkan tajinya? Seru nih kalau Yamaha bisa lagi bertarung, setidaknya seperti di Le Mans kemarin, bisa maksimal sampai nomor 6, apalagi podium. Menurut teman-teman gimana? Coba komen.